Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Ruran dalam kanal Sehat Medcovasin yang akan membahas seputar dunia kesehatan khususnya di bidang luka, stoma, dan inkontinensia. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai penyebab luka sulit sembuh. Ada beberapa pertanyaan nih yang saya akan ajukan sahabat. Yang pertama, apakah ada anggota keluarga kita yang mengalami luka? Yang kedua, apakah kita mengenali proses untuk terjadinya luka sampai sembuh? Dan berapa lama proses itu terjadi? Yang ketiga, apakah kita mengenali tanda-tanda luka yang dikatakan nih bener nih lukanya udah sembuh ya? Dan yang terakhir, apakah kita sudah mengenali luka yang sulit sembuh itu yang seperti apa? Wah, banyak banget ya pertanyaannya ya. Yuk kita bahas sama-sama kali ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya luka. Contohnya terjatuh, ini biasa terjadi pada anak yang baru belajar bermain atau memang lagi aktif-aktifnya. Atau juga bisa terjadi karena anak-anak yang tumbuh remaja kemudian mereka mulai mengenal kendaraan bermotor dan terjatuh. Jadi banyak lecet di mana-mana dan mengganggu aktivitasnya. Juga bisa terjadi dalam rumah ya, para ibu-ibu dan juga semua anggota keluarga yang bisa terjadi karena keciprat minyak panas nih, ibu-ibu yang suka masak. Kemudian juga bisa pada anak-anak yang kesiram air panas atau juga yang sedang menggunakan benda tajam seperti silet, pisau, parang di rumah. Kemudian juga bisa terjadi pada kasus memang tubuh kita ya yang ada permasalahan, contohnya mungkin karena diabetes jadi lukanya sulit sembuh karena lama sembuhnya ya. Yang berikutnya bisa tiba-tiba kok ada bisul ya, nggak tahu kok tiba-tiba gitu, atau mungkin karena terjadi adanya benjolan dan lama-kelamaan diketahui bahwa itu kanker. Jadi banyak sekali kasus-kasus luka yang kita temui, dan luka itu bisa menjadi bernanah dan juga bau bahkan nyeri dan menjadi lama sembuhnya. Secara umum yang perlu kita ketahui adalah bahwa sejak terjadinya luka sampai dengan luka itu sembuh sempurna membutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu. Bisa nggak lebih cepat dari itu? Bisa banget, ada yang kurang dari 1 minggu juga udah sembuh nih ya. Tapi kita lihat dulu dari jenis lukanya seperti apa. Nah, yang perlu diketahui adalah luas lukanya, kedalaman lukanya, dan yang paling penting juga adalah kondisi tubuh kita. Apakah kita dalam keadaan fit ataukah daya tahan tubuh kita sedang menurun. Nah, luka yang dikatakan itu menuju kesembuhan ya, prosesnya itu akan semakin membaik, itu adalah luka yang memiliki tanda-tanda bengkaknya ya. Kalau di awal bengkak dia semakin berkurang bengkaknya. Itu bisa terjadi dalam waktu 5 hari dan akan semakin membaik. Nah, yang kemudian bisa kita lihat adalah cairan lukanya tidak semakin menjadi bentuknya seperti nanah gitu ya. Kemudian yang berikutnya tidak berbau menyengat. Dan yang terakhir adalah lukanya berwarna merah segar dan lembab. Jadi bukan kering. Dan semakin sembuh nanti warnanya berwarna pink ya sahabat. Jika luka lebih dari 3 minggu dan belum menutup, belum muncul yang warna pink, berarti bagaimana? Berarti lukanya mengalami kesulitan dalam proses penyembuhan. Nah, ada beberapa faktor yang akan menyebabkan sulit sembuh tadi dan harus dihindari. Yang pertama itu adalah menciptakan lingkungan yang lembab pada luka, jadi bukan kering. Karena banyak nih mitos yang mengatakan ya di masyarakat bahwa lukanya yang bagusnya itu kering, jadi nggak lembab gitu. Kenapa? Kalau kering itu menyebabkan kekurangan cairan pada sel-sel kulit kita dan menyebabkan sel-sel kulit kita akan mati. Nah, kalau sudah mati, sahabat pernah dengar yang namanya kropeng? Nah, ini kropeng ini yang bakal terjadi dan menyebabkan jaringan-jaringan kulit kita yang maunya tumbuh lebih cepat itu akan terhambat. Seharusnya dengan tidak adanya kropeng tersebut, jaringan-jaringan kulit kita yang berwarna merah segar akan bertumbuh semakin cepat dan dia akan menutup dengan sempurna yang kita sebut dengan epitelisasi. Nah, untuk menciptakan kondisi yang lembab tersebut gimana caranya? Kita bisa menggunakan balutan-balutan yang memang sekarang konsepnya itu adalah lembab, yang Bapak Ibu sudah bisa temukan nih banyak ya di marketplace ya, di Tokopedia, di Shopee, Lazada dan sebagainya.
Dan para praktisi luka, baik perawat maupun dokter juga sudah menggunakannya, dan perlu diketahui bahwa produk yang aman itu adalah produk yang memang sudah terdaftar di BPOM ya sahabat. Nah, apa saja kandungan dari balutan yang perlu nih untuk perawatan di rumah? Ya, kita harus lihat komposisinya, ada chitosan, ada zinc, dan juga ada vaselin, dan itu biasanya kita sebut dengan chitosan cream. Dan contohnya yang banyak digunakan di masyarakat saat ini, baik itu juga tenaga medis, adalah metcovacin. Hal kedua yang perlu kita hindari adalah terjadinya infeksi. Jika saat pertama kali terjadinya luka, sampai dengan 5 hari ke depan terjadi nyeri, bengkak, kemudian ada sedikit cairan yang keluar tapi bukan darah, itu tidak masalah dan bahkan keluhannya semakin berkurang. Namun setelah 5 hari atau 1 minggu dan keluhan itu masih saja terjadi, masih bengkak, nyeri, bahkan cairannya itu berubah menjadi nanah dan juga berbau pastinya, berarti kita harus mengenali, wah ini sudah mulai ke arah infeksi nih ya sahabat ya. Nah, ada satu solusi juga yang bisa dilakukan oleh para sahabat di rumah dalam perawatan luka. Nih tahap-tahapnya, yang pertama adalah cuci tangan di air yang mengalir dan juga dengan menggunakan sabun, bilas sampai bersih dan keringkan tangan. Kemudian yang kedua, kita gunakan sarung tangan medis ya. Ini sudah perlu juga ya, ada di rumah di kotak P3K kita. Dan kemudian kita gunakan sarung tangan tadi, dan setelah itu kita mulai mencuci luka keluarga kita yang mengalami luka, atau mungkin kita tidak dengan sengaja ya pastinya, dan kita mengalami luka. Cuci luka tersebut dengan menggunakan cairan yang disebut dengan normal salin atau NaCl. Ya, para sahabat sudah sering lihat ya, ada di rumah sakit atau mungkin di klinik atau puskesmas dan sebagainya. Atau jika tidak ada nih ya, kita bisa menggunakan air mateng yang ada di rumah, air mineral boleh, ya mungkin lagi dalam perjalanan dan ada di mobil ya, bisa menggunakan air tersebut. Cuci lukanya dan juga menggunakan sabun khusus cuci luka ya. Setelah itu kita sudah mencuci bersih, kita bilas kembali ya, dan pastikan sudah dikeringkan. Kalau daerah lukanya itu nyeri untuk disentuh, tidak perlu disentuh untuk dikeringkan. Kita keringkan sekitar lukanya saja dengan menggunakan kasa steril ya. Yang berikutnya, kita oleskan chitosan zinc cream kurang lebih 3 mm juga nggak masalah ya. Jadi tebal nggak tipis. Apa gunanya? Untuk menjaga kelembaban. Dan jika terjadi ada mungkin sedikit keluar darah gitu ya, kita juga bisa menggunakan balutan yang dapat menghentikan perdarahan. Contohnya kita bisa lihat itu Algel bisa digunakan ya. Nanti kita tutupkan, kemudian kita tutup dengan kasa, lalu kita plester. Nah, setelah itu kita lepaskan sarung tangan kita dan kita buang ke tempat sampah, dan kita mencuci tangan kita kembali dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Nah, untuk tahap-tahap ini nanti sahabat sekalian bisa melihat ya di deskripsi dari konten kita ini, dan Bapak Ibu bisa melihat secara detail lagi tahap-tahapnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah luka selama dibalut dan ditutup ya, itu tidak boleh basah. Jadi kalau mau mandi dan segala aktivitas yang lain yang akan berisiko basah, gunakan dulu pelindung ya, sehingga tidak basah, dan kita akan buka 3 hari kemudian. Namun apabila luka yang dialami itu ternyata akan kondisinya semakin berat, baiknya sahabat sekalian menghubungi praktek perawatan luka terdekat ya. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah kebutuhan nutrisi dari tubuh yang menderita luka. Ya, apa saja sih yang perlukan? Itu ada protein, mineral, vitamin ya, dan juga zinc, itu dibutuhkan sekali. Kenapa kandungan-kandungannya dibutuhkan? Karena kita butuh untuk perbaikan pembuluh darah, perbaikan untuk pembelahan sel-sel kulit kita sehingga semakin cepat dan menutup dengan sempurna. Baik sahabat, itu tadi beberapa hal yang perlu kita kenali agar luka kita tidak mengalami kesulitan dalam proses penyembuhan. Sekian dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share kepada sahabat-sahabat kita yang lain agar kita semuanya dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.